Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Aisy Supriyatna dari 10 RPL 1 nomor absen 31. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode fungsi dengan parameter dan juga tanpa parameter. Oke, apa itu metode fungsi? Metode adalah fungsi yang terikat pada suatu objek atau kelas dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP yang merepresentasikan tindakan atau perilaku spesifik objek tersebut. Metode digunakan untuk memanipulasi data di dalam kelas, dapat menerima parameter, dan seringkali mengembalikan nilai. Apa itu parameter? Parameter dalam Java adalah variabel yang dideklarasikan dalam tanda tangan atau header. Metode untuk menerima data masukan bertindak sebagai tempat penampung nilai. Parameter membuat fungsi atau metode menjadi dinamis dengan menentukan tipe data dan nama yang diharapkan saat metode dipanggil. Oke, untuk contoh codingannya seperti ini. Oke, misalkan di sini saya akan menambahkan kelas baru, method. Oke, nah di dalam sini kita akan membuat fungsi terlebih dahulu. Untuk membuat fungsinya kita akan memakai public static string. Misalnya di sini murid. Nah, di dalam kurung yang ini itu adalah sebuah parameter. Tapi sebelum ke sana kita akan membahas tanpa parameter terlebih dahulu. Nah, jadi di dalam fungsi ini kita akan mendeklarasikan sebuah nama misalnya. Nama sama dengan Nicholas. Dan harus kita return. Karena ini bukan void. Oke. Oke, untuk memanggil sebuah fungsi ini kita menggunakan public static void. Nah, kita menggunakan sout dan ketik nama ini yaitu murid. Murid dan buka kurung. Oke. Kalau kita run, maka dia akan menampilkan Nicholas sesuai dengan string yang sudah kita deklarasikan. Kalau kita ingin menambahkan data lagi, misalnya di sini int umur. Umurnya misalkan 15. Berarti kita di sini akan return nama dan juga umur supaya kedua data tersebut dapat terlihat. Misalnya di sini kita akan nama plus kita berikan redaksi berumur. Berumur plus umur. Dan juga kita tambahkan lagi di akhir tahun. Oke. Jika kita run, maka di sini akan muncul Nicholas berumur 15 tahun. Seperti itu. Oke, itu untuk yang tanpa parameter. Sekarang kita akan mencoba yang dengan parameter. Jadi parameter ini kita akan mengisi bagian kosong pada tutup kurung ini. Sini kita akan hapus terlebih dahulu stringnya. Oke. Nah, jadi parameter ini fungsinya adalah kita mengisi sebuah datanya, tetapi bukan di bagian atas ini, tetapi di bagian void, public static void. Jadi di sini kita hanya mendeklarasikan variabelnya saja. Jadi misalnya di sini akan saya ketik string nama. Oke. Nah, di sini kita harus mengisi bagian kosong. Karena di sini string nama, berarti kita di sini akan tulis nama dong, yaitu misalnya Nicholas. Nah, dia akan mereturn namanya. Jika kita run Nicholas. Misalnya kita ingin menambah datanya. Kalau ingin menambah datanya kita menggunakan koma int umur misalnya. Nah, jangan lupa di returnnya juga kita tambahkan umur. Oke. Nah, di sini di bagian public static void kita akan isi bagian umurnya. Kita lihat pada parameter pertama itu adalah untuk bagian nama dan parameter kedua adalah untuk bagian umur. Berarti kita di sini koma dan kita isi umurnya, misalnya 15.
Oke, seperti ini. Kalau kita run, maka dia akan menunjukkan kurang rapi. Kita tambahkan spasi dan Nicholas berumur 15. Seperti itu fungsi parameter ini. Jadi dia itu akan mengambil data dari void main ini dan ditembakkan ke atas seperti itu. Lalu dari metode fungsi parameter ini bisa kita kombinasikan dengan scanner. Jadi pertama kita akan import terlebih dahulu scannernya, util scanner. Nah, kita akan buat scannernya di sini. Scanner misalkan namanya input new scanner system in. Oke, seperti ini. Kita tambahkan sout, misalkan masukkan nama. String. Nah, saya tidak ingin membuat variabelnya namanya sama seperti yang di atas ya. Jadi di sini kita akan ubah menjadi misalkan name input next line. Oke. Ini. Yang kedua, misalkan masukkan umur. int age. Oke. Nah, di sini karena kita memasukkan datanya ini ke name dan juga age, berarti sout yang ada di bagian bawah ini akan kita ubah menjadi ini, name dan age. Name itu untuk nama dan age untuk umur. Name kita beri kita taruh di parameter bagian yang pertama dan age kita beri pada parameter bagian yang kedua. Kalau kita run, masukkan nama, misalkan Nicole, umurnya 17. Nah, Nicole berumur 17. Dia mengikuti inputan yang kita ketik. Oke. Misalkan di sini saya akan rapihkan ya. Kita beri tahun di akhir dan juga kita beri output gitaran dan Nicholas umurnya 15. Nah, outputnya Nicholas berumur 15 tahun. Kurang lebih seperti itu metode fungsi dengan parameter dan tanpa parameter. Oke, jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.